Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Mila dari kelas manajemen D, perwakilan dari kelompok 3 membahas tentang reksadana syariah. Nah, teman-teman kalau penasaran apa sih reksadana syariah itu, tonton terus videonya karena ada teman-teman kelompok saya yang akan membahas sedikit tentang materi reksadana syariah tersebut. Investasi memangnya harus? Tentu saja. Investasi menjaga kehidupan finansial Anda di masa depan terjaga. Namun, bukankah investasi memerlukan modal yang besar? Tidak perlu khawatir. Saat ini ada instrumen investasi yang memungkinkan Anda untuk berinvestasi walau dengan modal kecil. Sebenarnya, apa saja yang terlintas di pikiran Anda saat seseorang menyebutkan reksadana? Memusingkan atau merepotkan? Nah, di sini saya kebagian tentang definisi reksadana syariah. Apa sih kiranya reksadana syariah itu? Mungkin teman-teman sekalian masih asing tentang reksadana syariah atau udah ada yang pernah dengar? Nah, kita akan bahas secara rinci ya. Reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Misalnya, tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Nah, reksadana syariah ini ada fungsinya teman-teman, ada 3, yaitu memudahkan berinvestasi, yang kedua memenuhi harapan investor, dan yang ketiga memacu laju perekonomian negara. Saya Prastiani, NIM 160. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana syariah dan juga karakteristik reksadana syariah. Jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang atau money market funds. Yang kedua yaitu reksadana syariah pendapatan tetap atau fixed income funds. Yang ketiga yaitu reksadana syariah saham atau equity funds. Yang keempat yaitu reksadana campuran atau mixed funds. Yang kelima yaitu reksadana terproteksi. Dan yang keenam yaitu reksadana syariah indeks. Selanjutnya yaitu karakteristik reksadana syariah. Yang pertama, terjangkau. Unit penyertaan reksadana syariah dapat dibeli paling sedikit hanya Rp100.000 saja. Yang kedua yaitu diversifikasi investasi. Reksadana syariah merupakan kumpulan berbagai efek, sehingga memperkecil risiko investasi jika kinerja salah satu efek mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu kemudahan berinvestasi. Investor tidak perlu melakukan analisis yang mendalam karena dikelola oleh MI. Yang keempat yaitu efisiensi biaya dan juga waktu. Biaya investasi di reksadana syariah relatif rendah dan investor tidak perlu memantau karena sudah dilakukan oleh MI. Yang kelima yaitu hasil optimal. Imbal hasil investasi sesuai dengan jangka waktu dan jenis reksadana syariah yang diinginkan. Yang keenam, likuiditas terjamin. Pencairan dana investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cara menjual unit penyertaan yang telah dimiliki. Yang ketujuh yaitu transparansi. Investor menerima laporan kinerja reksadana syariah secara berkala dan dapat mengetahui hasil investasinya setiap saat. Yang kedelapan, legalitas terjamin. Produk reksadana syariah diawasi oleh OJK dan dikelola oleh MI yang memperoleh izin dari OJK. Yang kesembilan, sesuai prinsip syariah. Investasi di reksadana syariah telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, dan aspek syariahnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah, NIM 147.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme operasional reksadana syariah. Mekanisme di sini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi yang biasanya dilakukan dengan sistem wakalah. Salah satu karakteristik dari sistem ini adalah pemodal menanggung resiko yang berkaitan dalam reksadana syariah. Yang kedua adalah mekanisme operasional antara manajer investasi dan pengguna investasi yang biasanya dilakukan dengan sistem mudharabah. Salah satu karakteristik dari sistem ini adalah pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Selanjutnya adalah cara membeli reksadana syariah, di mana cara di sini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, melalui agen penjual efek reksadana yang beroperasi di Indonesia, seperti bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, hingga berbagai platform aplikasi dan e-commerce. Yang kedua, bisa melalui aplikasi atau secara online, seperti Bibit, Bareksa, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Di sini terdapat 5 perbedaan. Yang pertama, dalam segi pengelolaan. Reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan di reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Yang kedua, efek yang menjadi portofolio investasi. Di reksadana syariah, investasi hanya pada efek-efek yang masuk dalam DES, sedangkan di reksadana konvensional, investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan. Yang ketiga, mekanisme pembersihan kekayaan non-halal. Jika di reksadana syariah, terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non-halal, sedangkan di reksadana konvensional itu tidak ada. Yang keempat, keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Di reksadana syariah itu ada, sedangkan di reksadana konvensional itu tidak ada. Dan yang terakhir adalah perjanjian atau akad. Jika di reksadana syariah kita menggunakan akad syariah, sedangkan di reksadana konvensional kita menggunakan akad konvensional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiah Nardila, NIM 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat reksadana syariah. Terdapat 4 manfaat reksadana syariah. Yang pertama yaitu reksadana syariah terjamin halal. Dan yang kedua, nominal pembelian kecil. Dan yang ketiga, reksadana syariah memiliki banyak produk. Serta yang terakhir yaitu pasar syariah tumbuh positif. Selanjutnya ada kendala pengembangan reksadana syariah, yaitu yang pertama, reksadana relatif dikenal hanya pada kalangan tertentu, terutama pada investor. Dan yang kedua, adanya sistem dualisme dalam pasar modal yang menawarkan berinvestasi melalui reksadana konvensional dan reksadana syariah. Dan yang terakhir, minimalnya pemahaman masyarakat tentang berinvestasi di syariah. Adapun tujuan reksadana syariah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan dari sumber dan dengan cara yang bersih, sejalan dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius. Nah, itu tadi adalah rincian yang telah dipaparkan oleh anggota kelompok saya yang luar biasa pemahamannya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham akan materi ini tentang reksadana syariah. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.